Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, dimana kalian berada. Musim hujan gini enaknya ngapain ya? Tidur lagi, cari makanan atau minuman yang hangat, atau cari aktivitas yang bikin keluar keringat seperti olahraga mungkin? Yuk komen dulu di bawah, biasanya kalian di musim hujan enaknya ngapain nih? Nah, berbeda denganku, musim hujan kali ini aku manfaatkan untuk toilet training. Mungkin sudah ada yang tahu toilet training itu apa? Dan bagaimana caranya untuk toilet training itu? Bisa disimak di video kali ini ya. Aku akan kasih tips bagaimana caranya untuk toilet training sejak dini. Toilet training atau potty training adalah proses mengajarkan anak untuk buang air kecil dan buang air besar di toilet dengan benar. Nah, kapan nih waktu yang tepat untuk melakukan toilet training untuk si kecil? Toilet training ini bisa dilakukan pada usia 18 bulan atau 24 bulan ke atas ya. Juga bisa dilihat dari tanda-tanda kesiapan anak kita untuk toilet training ini. Mungkin di sini ada yang belum atau sudah melakukan toilet training untuk si kecil. Bisa simak seperti apa saja tanda-tandanya. Yuk kita kenali tanda-tandanya, Moms. Yang pertama, popok anak kering saat bangun tidur atau selama 1-2 jam pemakaian. Yang kedua, anak tidak betah saat popok basah atau kotor. Ketiga, anak sudah bisa bilang ingin buang air kecil atau buang air besar. Keempat, anak memperlihatkan rasa tidak nyaman ketika popoknya basah atau kotor dan meminta untuk diganti dengan yang baru. Kelima, BAB rutin pada waktu yang sama setiap harinya. Keenam, anak sudah bisa melepas celana sendiri. Dan yang terakhir, bisa duduk dengan nyaman dalam satu posisi untuk sementara waktu. Kurang lebih seperti itu ya tanda-tanda anak siap untuk potty training. Mungkin di sini ada yang mau menambahkan lagi tanda-tandanya. Bisa langsung tulis di kolom komentar ya, Mams. Jadi sekarang aku sedang menerapkan toilet training pada anakku. Dan ini aku sengaja siapkan potty training untuk si kecil, jadi nanti pas pipis atau pup aku arahkan untuk menggunakan potty training ini. Kalau pakai untuk yang orang dewasa, menurutku itu kegedean ya, dan cukup tinggi, jadi kurang nyaman aja untuk si kecil. Jadi kita harus siapkan tempat yang benar-benar nyaman untuk si kecil supaya dia senang melakukannya dalam belajar toilet training ini. Terus kita juga harus sering-sering menawarkan dan mengajak si kecil ke kamar mandi untuk pipis atau pup. Walaupun dia sedang tidak ingin ke kamar mandi, kita harus rajin-rajin menawarkannya. Selanjutnya kita harus mencontohkan penggunaan dishwasher untuk membersihkan kotoran yang sudah dibuang, dan tidak lupa untuk cuci tangan. Kalau untuk cara membersihkan najisnya atau kotorannya itu bertahap ya, Mam, karena disesuaikan juga umur dan tingkat kematangannya dalam toilet training ini. Nah, ini anakku lagi tidur ya, jadi aku tinggal sebentar menyusui adiknya, tahu-tahu dia sudah tidur di karpet. Pas aku lihat dia sudah ngompol, padahal waktunya belum lama aku menyusui, karena tadi aku lihat dia masih main. Ternyata pas aku balik lagi, keadaannya dia sudah ngompol. Nah, kalau dia ngompol kayak gini, sebenarnya dia nangis ya.
merasa bersalah karena kenapa dia pipis enggak di toilet gitu. Padahal sih aku nggak marahin. Untuk toilet training ini kita emang harus kudu ekstra sabar, dan kalau bisa nggak usah pakai marah-marah ya teman-teman, karena kalau marah-marah nanti anaknya jadi takut dan trauma, dan toilet training itu menjadi hal yang menakutkan buat dia. Jadi sebisa mungkin kita harus sabar untuk menanggapinya. Nah, belum lagi kalau dia sering banget untuk bolak-balik ke kamar mandi, karena pada saat ini dia awal-awal itu belum bisa mengendalikan bagaimana dia pipis dan pup, jadi masih menyesuaikan, dan kita harus sabar banget. Kayak anakku ini mungkin bisa dibilang hampir setiap 5 menit dia bilang ingin pipis, tapi kita memang harus tetap melayaninya ya, karena kalau misalkan kita tidak tanggapi, yang ada nanti di saat dia serius ingin melakukan toilet training ini jadi nggak mau melakukannya. Jadi benar-benar harus sabar ya mams. Kita benar-benar harus bisa melayani dia setiap kapan dia ingin pipis atau pup. Nah, ini alhasil toilet training di musim hujan. Karena tidak ada sinar matahari, jadi jemuran pakaianku menumpuk. Ini belum ada apa-apanya sih dibandingkan kemarin, karena kemarin itu ada karpet, ada bed cover, ada spray, dan itu membutuhkan ruang dan waktu yang cukup untuk mengeringkannya. Nah, ini aku untuk mengakali supaya enggak banyak jemuran, aku pakai perlak yang ukuran 2 meter kali 1,5. Jadi kalau aku pakai perlak yang kecil itu percuma saja, karena di saat dia ngompol itu pasti bleber kemana-mana. Jadi aku pakai yang besar sekalian supaya tidak melebar kemana-mana kalau dia pipis. Sebenarnya ada spray waterproof, tapi aku nggak jadi milih spray itu karena aku pikir sama saja di saat dia ngompol kita harus membersihkan dan mengeringkannya juga, membutuhkan waktu ya. Udah gitu nambah kerjaan lagi, harus nyuci lagi. Sedangkan kalau aku pakai perlak yang lebar ini bahannya adem, terus juga gampang dibersihkan, mudah kering. Jadi kalau misalkan dia basah cukup dilap saja dan dibilas, terus bisa dipakai lagi. Nah, selanjutnya kemarin aku bawa si kecil, anak yang kedua ya, untuk suntik BCG dan polio. Nah, ini anakku lagi siap-siap untuk disuntik, jadi dia dipakaikan kain dulu supaya dia tidak banyak gerak saat disuntik nanti. Kalau misalkan dia nggak dipakein bedong kayak gini, dikhawatirkan saat disuntik dia banyak gerak dan bisa membahayakan buat dirinya. Alhamdulillah perkembangannya cukup baik. Semoga sehat selalu ya Dek.
Next, ini ada anakku yang pertama lagi naik kereta karena kemarin bapaknya ngajak dia kerja, yang lain pada libur. Ini dia tetap kerja karena waktunya closing, dan bapaknya seneng banget kalau kerja sambil bawa anaknya. Katanya sih supaya anaknya tahu dunia kerja bapaknya itu seperti apa. Tapi nggak seharian ya. Kalau seperti ini biasanya paling 2-3 jam aja, terus dia pulang lagi. Ya, cukup sekian video kali ini. Salam motherhood.